Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ujian akhir semester analisis media sosial, saya Dio Septian dari program Prodi Sistem Informasi akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya. Nah, proyek ini berjudul Analisis Stand Opini Publik Kebijakan PPN 12% menggunakan Idobert. Nah, fokus utama pada pemaparan hari ini mungkin ini adalah bagaimana kita memetakan pandangan masyarakat secara otomatis, apakah mereka mendukung ataupun menolak kebijakan yang ada pada sosial media menggunakan framework framework CRISP-DM dan fine tuning model deep learning berbahasa Indonesia hingga tahap deployment akhir menggunakan Streamlit. Nah, beranjak ke latar belakang terkait ini isu PPN, kenaikan PPN menjadi 12% sangat hangat diperbincangkan dan memicu polarisasi opini di media sosial. Namun, menganalisis ratusan ribu opini secara manual itu sangat sulit dilakukan. Nah, berdasarkan analisis awal pada data saya, masalah utama yang ditemukan adalah tingginya noise sekitar 75% percakapan di media sosial sebenarnya tidak berhubungan dengan esensi dari kebijakan PPN itu sendiri. Nah, selain itu, ada pun tantangan berupa imbalance data atau ketidakseimbangan data antara sentimen pro, kontra, dan netral. Oleh karena itu, tujuan utama dari proyek ini adalah membangun model AI yang presisi untuk mendeteksi stance, mengatasi masalah ketidakseimbangan pada kelas tersebut. Nah, dan pada akhirnya ini akan menghasilkan sebuah dashboard interaktif yang mungkin siap pakai ataupun production ready. Nah, untuk memastikan proyek ini terstruktur dan terukur, saya mengadopsi standar industri yaitu CRISP-DM ataupun Cross Industry Standard Processor for Data Mining. Nah, 3 tahapan utamanya meliputi dari data preparation, modeling, serta deployment. Nah, data preparation di sini saya membangkitkan dan memproses dataset sebanyak 10.200 sampel. Tahapan ini begitu sangat krusial, meliputi pembersihan noise seperti penghapusan URL dan simbol tanpa merusak konteks data. Lalu dilanjutkan dengan proses tokenisasi khusus Indobird. Nah, di bagian kedua untuk modeling saya menggunakan model dasar pre-train, Indo-Benchmark ataupun Indo-BERT Base P1 untuk mengatasi masalah pada data yang tidak seimbang yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, saya menerapkan metode weight cross entropy loss saat fine tuning. Nah, untuk yang ketiga ini deployment, model yang sudah dilatih kemudian akan diintegrasikan dan disematkan ke dalam antarmuka web interaktif menggunakan Streamlit sehingga pengguna awam pun bisa memanfaatkan dan menggunakannya. Nah, di bagian data and environment setup bisa dilihat pada layar. Di sini dokumentasi lingkungan kerja saya di Visual Studio Code yang saya gunakan untuk virtual environment Python yang terisolasi agar dependensi seperti PyTorch dan Transformers tidak berbentukan dengan proyek lain. Nah, pada tahap awal, script data collection dijalankan untuk menghimpun dataset. Nah, diikuti juga dengan proses pre-processing untuk membersihkan teks secara mendalam dan menyiapkan menjadi format yang siap dikonsumsi dengan model Indobird. Kita memasuki tahap yang paling cukup berat ya untuk pelatihan model ataupun train. Di sini pada yang seperti terlihat di layar ataupun di presentation, proses fine tuning ini dieksekusi melalui script train Python. Nah, buat awal pada model ini, Indobird yang berukuran sekitar setengah gigabyte diunduh dan dilatih ulang untuk fine tune agar memahami konteks PPN 12%. Nah, pelatihan ini berjalan sukses selama 3 epoch ataupun
3 kali percobaan dan hasilnya model berhasil tersimpan ke dalam penyimpanan lokal saya dan siap untuk digunakan. The last one adalah fase deployment menggunakan Streamlit. Nah, di sini Streamlit dashboard yang ada mungkin ada screenshot ataupun gambaran dari presentasi saya. Ini adalah dashboard interaktif berbasis Streamlit. Nah, saya melakukan pengujian langsung dengan memasukkan opini kenaikan PPN 12% makin memeras rakyat kecil. Seperti yang bisa dilihat, model hanya secara akurat memprediksi stance teks tersebut itu sebagai menolak, tetapi juga memberikan confidence score yang sangat impresif dengan hasil 99,98%, yang dimana probabilitas matematikanya divisualisasikan dengan jelas melalui diagram batang yang didukung oleh pustaka Plotly di sisi kanan dashboard-nya. Nah, sebagai kesimpulan, pada proyek ini, implementasi fine tuning pada model transformer Indobird terbukti sangat presisi dalam mengklasifikasikan konteks opini masyarakat dengan sangat baik. Nah, meskipun dihadapkan dengan tantangan noise dan yang data imbalance ataupun data yang tidak seimbang, sistem prototipe ini sangat direkomendasikan untuk kita adopsi lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkewenangan maupun analisis data kebijakan sebagai alat social listening. Dengan sistem ini, pemangku kebijakan bisa menangkap mohon maaf, ada suara yang tidak enak untuk didengar, mungkin aku izin lanjut untuk sebagai alat social listening. Nah, dengan sistem ini, para pemangku kebijakan bisa menangkap aspirasi masyarakat secara real time dan mengambil keputusan yang strategis dari berbasis data. Nah, sekian presentasi dari saya terkait analisis media sosial stance. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata dan terdengarnya suara background yang tidak mengenakan untuk didengar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.